Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dan ucapan syukur alhamdulillah, pada hari ini bulan puasa kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan rasa bahagia, rasa senang. Karena apa? Badan kita sehat. Tak lupa lagi kita mencari ridho Allah. Semoga Allah selalu memberi ridho kepada kita semuanya. Kepada sahabat religi yang berbahagia, di sini kami tak lupa, karena ini hari momennya puasa, kami akan memberikan ulasan tentang hikmah puasa. Karena apa? Setiap momen itu pasti ada hikmahnya atau manfaatnya. Nah, hikmah puasa itu sendiri, itu di sini ada beberapa hikmah. Kami akan memaparkan 10 hikmah puasa. Yang pertama yaitu puasa untuk menguatkan ketakwaan iman kita, yang pernah yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu semuanya untuk melakukan puasa. Berarti kalau kita merasa orang muslim, berarti kita berkewajiban untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan hikmah yang kedua, pada sahabat religi yang dirahmati Allah, hikmah kedua yaitu untuk melatih diri kita untuk disiplin waktu. Karena apa? Puasa Ramadan itu sendiri mengatur waktu-waktu, terutama malam hari. Kita disunatkan untuk sholat taraweh, tadarus, sahur, itu sudah ada jadwal waktunya. Kalau kita melaksanakan puasa, berarti harus mengingat waktu itu. Sesudah sholat maghrib, istirahat sedikit, kemudian sholat taraweh. Sesudah taraweh, tadarus. Dan hikmah yang ketiga, hikmah puasa yaitu untuk melatih kesabaran. Kita puasa harus merasa sabar. Sabar apa? Menahan waktu, menahan untuk lapar, haus. Itu terutama kalau kita melaksanakan puasa. Jadi kita harus sabar, harus sabar untuk merasa haus, lapar. Dan keempat, ya, hikmah puasa untuk mengekang syahwat. Kita harus bisa mengendalikan syahwat pada waktu kita melaksanakan puasa. Terutama ini yang muda-muda, ya, sahabat religi yang dirahmati Allah, yaitu ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menikah tapi belum bisa, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu itu, maka berpuasalah. Jadi puasa itu juga untuk melatih tersebut. Dan hikmah kelima yaitu untuk melemahkan godaan setan. Nah, kita puasa ini secara otomatis
setan itu dengan Allah dilemahkan. Bukan dilemahkan terus dan enggak ya. Tapi di sini itu dilemahkan, tidak bisa seenaknya sendiri setan untuk didiri orang yang berpuasa tersebut. Contohnya karena kita puasa, aliran darah, karena setan itu lewat aliran darah itu diperkecil oleh Allah, sehingga kita dalam keadaan puasa godaan setan semakin melemah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, untuk hikmah selanjutnya yaitu untuk menyehatkan hati dan badan kita. Secara otomatis kalau kita melaksanakan puasa, hati kita itu tertata, lebih sabar. Kalau hati kita itu nanti sehat, secara otomatis badan kita juga sehat. Karena sekujur tubuh kita ini yang paling utamanya itu hati. Kalau hati sehat, badan juga ikut sehat. Sahabat religi yang dirahmati Allah, untuk hikmah yang selanjutnya, yang ketujuh ya, yaitu hikmah puasa mengajarkan arti hidup dan yang sederhana. Di sini hikmah puasa yang mengajarkan arti hidup hemat dan sederhana. Arti hidup hemat ya. Kita kalau puasa, biaya terutama biaya makan, biaya keseharian itu pasti berkurang. Karena makanya kalau siang hari itu berkurang karena puasa makan. Dan kalau kita sebetulnya ya, kalau sudah maghrib itu makanan kadang-kadang banyak, itu yang dimakan juga sedikit. Kalau kita puasa, makan itu juga dikurangi secara otomatis. Ya itu. Sahabat religi yang dirahmati Allah, di sini masih ada lagi hikmah puasa untuk mendorong rasa syukur. Ya, puasa itu mendorong rasa syukur. Karena apa? Kita setiap hari biasanya sarapan, makan enak, minum dengan seenaknya. Itu kan kalau puasa kan tidak semacam itu. Sehingga kita menahan apa? Rasa-rasa yang nikmat tersebut. Kemudian tidak kita lakukan, sehingga hati kita merasa syukur dengan adanya puasa tersebut. Dan hikmah yang selanjutnya yaitu untuk mengajarkan kepedulian dengan puasa tersebut. Hikmahnya untuk mengajarkan kepedulian terhadap orang yang lemah. Karena apa? Kalau kita puasa, kita juga ikut merasakan bagaimana ya rasanya lapar yang dilakukan orang-orang yang belum mampu. Kemudian untuk merasakan untuk mencari sesuap nasi saja kesulitan, kita ikut merasakan rasanya lapar itu semacam itu. Jadi kita itu bisa merasakan hal tersebut. Yang terakhir yaitu hikmah puasa yang ke-10 untuk menyadarkan dengan keseimbangan hidup. Dengan hikmah yang terakhir ini, kalau kita puasa, kita pasti setiap hari mau nggak mau ingat, saya puasa, kemudian ingat Allah. Terutama mungkin yang biasa kerjanya itu los, nggak menghiraukan sholat, terutama sholat yang wajib aja, sholat 5 waktu. Itu kadang diabaikan. Ini dengan hikmah puasa, kita malah mengikuti sholat mungkin berjamaah, pokoknya keimanan itu semakin meningkat. Oke. Semoga hikmah-hikmah yang kami paparkan tadi bisa memberikan support kepada kita semuanya untuk melaksanakan puasa yang lebih berkualitas lagi. Sahabat religi yang dirahmati Allah, demikian tadi hikmah puasa yang kami paparkan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.